Eh, di RPS hari ini, topik yang mau saya bahas itu terkait dengan metode PCR dan jenis-jenis PCR ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya fokusnya sih nanti lebih ke jenis-jenis metode PCR ya. Jadi ada beberapa metode PCR yang akan kita bahas. Kemudian Bapak Ibu saya di akhir akan ada mengambil penilaian ya untuk penambahan nilai nanti akan ada kuis ya menggunakan quizzes ya. Jadi nanti minta tolong dipersiapkan ya. Kemudian materi juga sudah saya upload di link yang saya sudah bagikan minggu lalu ya. Jadi bisa sambil dibuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil melihat PPT saya sekaligus juga bisa mendengarkan sambil mendengarkan penjelasan yang saya paparkan ya. Oke, jadi saya coba share screen ya. Sebenarnya kalau di RPS-nya Bapak Ibu, saya ada materi PCR, dituliskan materi PCR dan jenis-jenis PCR ya. Tapi untuk materi PCR, kira-kira apakah perlu saya bahas semua Bapak Ibu atau mungkin ada topik khusus untuk PCR-nya mungkin terkait dengan reagen atau terkait dengan program, adakah mungkin yang mau ditanyakan atau saya perlu bahas dari awal lagi Bapak Ibu untuk PCR? Kalau Kira-kira di tempat kerja kebanyakan nggak gimana ngerjain, Bapak Ibu? Pak. Ini baru pada makan atau baru pada istirahat ya? Sepi banget nih apa Zoom. Boleh Pak dibahas lagi Pak, buat reminder Pak. Oke, kita review sedikit aja ya Bapak Ibu ya terkait dengan PCR ya. Kemudian nanti sebenarnya untuk jenis PCR sendiri lumayan banyak. Jadi mungkin hanya sebentar saja saya review PCR ya. Jadi nanti sisanya kita ke metode real PCR, jenis-jenis PCR. Oke. Oke, PCR ya Bapak Ibu. Jadi PCR ini adalah metode yang kalau kita di bidang TLM, saya nggak tahu kalau di Indonesia sendiri itu masih sangat jarang ya Bapak Ibu ya untuk PCR itu sendiri dan bahkan PCR baru berkembang itu setelah COVID kemarin ya. Jadi kita itu kayak dipaksa untuk laboratoriumnya itu dipaksa untuk masuk ke dunia molekular gitu ya. Karena memang dari segi teknologi kita sebelum COVID itu sepertinya belum siap ya. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan PCR itu terlambat ya masuk ke dunia laboratorium medis pastinya adalah biaya ya. Jadi untuk peralatannya sendiri juga mahal, kemudian untuk reagennya sendiri juga mahal. Jadi banyak laboratorium akhirnya tidak berani untuk apa namanya mengeluarkan jasa atau membuat jasa pemeriksaan molekuler gitu ya, karena takutnya juga rugi ya gitu ya, tidak ada pasien yang mau gitu ya mengambil pemeriksaan ini gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Faktor yang lain mungkin juga ya untuk kurikulum sendiri ya di laboratorium medis ini untuk molekuler sendiri itu prakteknya baru baru diubah beberapa tahun terakhir saja gitu ya. Jadi dari ITLMI sama Patelki sudah diskusi gitu ya. Jadi ada perubahan kurikulum gitu ya. Akhirnya itu yang mendasari akhirnya Poltekkes Jakarta 3 juga akhirnya membuka diploma 4 yang secara khusus fokusnya itu di molekuler gitu ya. Jadi PCR ini adalah dasarnya atau akarnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemeriksaan molekular, PCR ini adalah dasar atau fondasinya ya Bapak Ibu. Karena fondasi PCR ini nanti yang mengarah ke real time, mengarah ke sequencing gitu ya, mengarah ke PCR generasi ketiga gitu ya. Nah itu semuanya dimulai dari fondasi awal generasi pertama PCR ya. Oke,
Jadi kalau dari segi fungsinya ya pasti kita sudah tahu masing-masing bahwa PCR itu bertujuan untuk memperbanyak DNA. Jadi PCR itu mesin PCR adalah bisa dibilang kayak mesin fotokopinya DNA gitu ya. Jadi kalau kertas itu pakai mesin fotokopi, tapi kalau misalkan kita bicara tentang DNA untuk memperbanyaknya kita pakai metodenya adalah metode PCR ya. Jadi PCR itu nama metode ya, Bapak Ibu ya. PCR nama metode, nama alatnya adalah mesin PCR. Mesin PCR. Jadi supaya kita bisa membedakan eh, yang mana mesin, yang mana metode ya. Jadi PCR itu adalah metode, mesinnya itu adalah alat ya, atau thermal cycler ya. Jadi karena DNA itu ukurannya sangat kecil ya, bahkan kalau bakteri sendiri kan kita juga agak susah untuk melihatnya ya, makanya kita membutuhkan alat untuk melihat DNA gitu ya, untuk menganalisis DNA, maka disitulah PCR ini masuk ya. Jadi DNA itu diperbanyak supaya kita lebih mudah untuk melakukan proses analisis ya. Jadi solusinya adalah PCR untuk memperbanyak DNA. Ini sejarahnya saya skip saja. Jadi sejarah penemuan mesin PCR adalah Bapak Karimulis. Ya. Oke, tiga metode dasar dari PCR sendiri ada tiga ya. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaannya seringkali ada tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya sebelum denaturasi ada pre-denaturasi ya. Ada pre-denaturasi. Jadi ada pre-denaturasi, kemudian masuk ke denaturasi, kemudian masuk ke priming. Priming itu disebut juga sebagai annealing. Kemudian extension, kemudian ditambah nanti di akhir ada tambahan final extension. Ya, final extension. Ya. Jadi kenapa ada pre-denaturasi, kenapa ada denaturasi? Jadi kalau predenaturasi itu biasanya menggunakan suhunya sama biasanya ya, suhu denaturasi sama predenaturasi sama, bedanya adalah waktu. Jadi biasanya kalau untuk denaturasi itu lebih singkat, predenaturasi itu lebih lama. Jadi tujuan predenaturasi itu adalah kita coba buka dulu semua DNA-nya. Jadi double strand itu menjadi single strand ya. Jadi double strand menjadi single strand ya. Jadi itu dengan predenaturasi. Jadi kalau denaturasi itu lebih singkat waktunya ya. Kalau predenaturasi itu biasanya 2 sampai 3 menit. Kalau denaturasi saja itu biasanya antara 30 detik sampai 30 detik sampai 60 detik ya, atau 1 menit. Nah, itu tujuannya adalah untuk membuka DNA ya. Nanti saya tunjukkan ada gambarnya Bapak Ibu. Kemudian ada proses annealing atau priming ya. Jadi penambahan yang namanya primer. Jadi primer ini yang membuat metode PCR itu spesifik ya Bapak Ibu. Jadi membuat PCR itu metode PCR itu spesifik yaitu dengan adanya primer. Jadi primer membuat metode PCR spesifik. Jadi kalau ditanya metode PCR itu spesifik, ya jelas spesifik ya. Jadi kenapa dia bisa spesifik? Karena ada primer ya yang memang dirancang. Kecuali kalau primernya tidak bagus ya Bapak Ibu. Kalau primernya tidak bagus ya kemungkinan ya primernya tidak spesifik ya. Jadi tapi kalau primernya itu benar-benar bagus, harusnya tuh primernya itu kan spesifik. Kemudian extension itu adalah proses pemanjangan DNA dengan DNA polimerase ya. Oke, itu suhunya 72. Jadi kalau dinaturasi itu suhu paling maksimal ya 94 sampai 98. Kalau priming itu biasanya ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Kita ngitung berdasarkan jumlah basa nitrogen dari primernya. Kalau extension itu biasanya secara umum 72 ya. Kenapa 72? Karena pada suhu 72 ini enzim polimerase itu
optimal bekerja ya. Jadi enzim polimerase itu bekerja optimal pada suhu 72 derajat Celcius ya. Jadi ada denaturasi, priming dan extension ya. Biasanya kalau yang kit-kit sekarang ya denaturasi 30 detik ya. Denaturasi 30 detik, priming juga 30 detik ya kebanyakan. Extension juga 30 detik. Tapi extension ini biasanya Bapak Ibu, kalau extension ini tergantung jumlah amplikon ya. Amplikon itu produk PCR. Jadi kalau amplikonnya biasanya ya rata-rata itu proses extension itu adalah 1000 base pair per menit ya, 1000 base pair per menit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu amplikonnya 1500 ya, maka extensionnya nanti itu adalah 1,5 menit. Kalau 2000 berarti 2 menit gitu ya. Jadi rata-rata biasanya pemanjangan itu 1000 base per menit ya. Terutama untuk yang jenis tag polimerase ya, tag polimerase. Karena kalau kita berbicara enzim polimerase ini jenisnya banyak ya. Oke, ini hanya jenis mesin PCR saja ya, mesinnya ya. Ada menggunakan inkubator, ada menggunakan alat otomatis, kemudian ada mini PCR. Ini adalah alat PCR atau mesin PCR pertama yang dirancang ya, warnanya warna biru, jadi sering disebut sebagai baby blue ya. Oke, ini tahapannya ya Bapak Ibu supaya tergambar bagaimana proses PCR itu bisa berjalan ya. Ini kita misalkan sudah melakukan mixing ya. Bapak Ibu sudah PCR belum ya? Praktikumnya sudah masuk PCR belum ya? Saya kurang update yang untuk praktikumnya. Materi PCR sudah masuk belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, berarti kemarin kan sudah melakukan mixing PCR ya. Jadi kalau sudah sampai mixing PCR baru masuk ke tahapan PCR. Ya, kita program mesinnya, kemudian kita melakukan yang namanya tahapan-tahapan sebagai berikut, gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, ada region-region, ada region 5 ke 3 dan region DNA 3 ke 5, ya, reverse dan forward, ya. Jadi nanti primernya juga akan menempel dua, ya. Jadi yang tadinya ini double strand, ya, DNA-nya double strand, kemudian ketika suhu denaturasi dinaikkan, maka DNA-nya menjadi terurai menjadi single strand masing-masing. Ketika dia sudah terurai single strand, disitulah primernya masuk. Tahapan ini yang disebut sebagai annealing, ya, ya, trial annealing atau priming, di mana primernya itu menempel, ya. Kenapa dia bisa menempel? Karena biasanya primernya komplement dengan si template, ya. Jadi kalau misalkan template-nya itu adalah misal ya C G T A T C G A C, maka kemungkinan probabilitas dari primernya itu adalah pasangannya G A T A C. Nah, ini adalah primer ya. Jadi untuk membuat pasangan primer ini harus dibuat secara spesifik ya, dengan rancangan menggunakan software. Setelah annealing selesai, 30 detik, kita masuk ke extension. Extension inilah si DNA polimerasenya itu bekerja. Ya, DNA polimerasenya bekerja, kemudian eh, DNA polimerase itu mengambil pondasinya atau titik awalnya itu adalah primer. Ya, jadi kalau kayak bangun rumah, DNA polimerase itu kayak pekerja atau tukangnya. Kemudian primer itu kayak pondasinya, Bapak Ibu. Jadi bikin pondasi dulu kan, kalau bikin rumah kan bikin pondasi dulu ya. Jadi primer itu adalah pondasinya. Kemudian nanti pekerja itu akan menyusun atau membuat rumah berdasarkan pondasi, gitu ya. Jadi proses pemanjangannya oleh DNA polimerase itu dimulai pada posisi primer ya di sini ya. Selalu pada posisi 3 prime ya. Oke. Kita coba sedikit agak brainstorming ya Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk ya siang-siang ini.
Coba dituliskan di kolom chat. Pada posisi 3 itu ada ikatan kimia apa kira-kira? Bisa dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Apa ikatan kimia yang terdapat pada 3 atau 3 prime? Oke, Bu Enda, ikatan hidrogen. Oke, apalagi? Lain mungkin, Bapak Ibu yang lain boleh dijawab ya supaya tidak terlalu ya siang-siang gini ya. Siang-siang gitu ya, habis makan gitu ya, pasti agak lama kita mencerna makanan. Ayo, Bapak Ibu, yang lain ikatan fosfodiester, ikatan fosfat, fosfodiester. Oke, lagi Bapak Ibu, silakan dijawab. Hidroksil. Oke, lagi Bapak Ibu boleh dijawab. Dan lagi, oke Bu Yuli, ikatan hidroksil. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom chat. Eh, Jawaban yang paling tepat itu adalah ikatan hidroksil atau OH ya. Jadi OH. Jadi kalau fosfat ya, fosfat itu di 5 ya, di posisi 5 ya. Jadi di posisi 5 itu ada fosfat, kalau di posisi 3 itu adalah OH ya. Jadi ketika si apa namanya si DNA polimerase ini akan merangkai DNA Bapak Ibu, OH-nya itu akan dilepaskan hidrogennya. Jadi yang tersisa O ya. Kemudian O itu akan berikatan dengan fosfat nukleotida yang berikutnya. Ya. Jadi tadi OH-nya hanya hidrogennya lepas, kemudian O-nya itu karena dia membutuhkan elektron maka dia berikatan dengan fosfat ya. Fosfat dari nukleotida yang berikutnya. Ini kan kayak dirangkai ya, kayaknya kan dirangkai. Nah, bagaimana dia merangkainya? Jadi dibuat kayak rantai, kayak itu tadi. Jadi si OH-nya, hidro-nya itu akan berikatan dengan fosfat yang berikutnya. Jadi ketika ada nukleotida berikutnya, fosfatnya berikatan dengan O. Nah, nukleotida yang berikutnya tadi itu juga punya ekor OH. Nah, OH yang ekornya itu nanti dipotong lagi sama si DNA polimerase. Hidrogennya lepas, O-nya itu berikatan kembali dengan fosfat. Itu selanjutnya. Jadi makanya dia kayak bikin rantai ya. Kalau kita punya kalung rantai, itu kan sebenarnya kalung rantai itu kan satu satuan kan ya, satu besi, satu bulatan, satu loop besi ya. Jadi besinya itu dirangkai satu persatu. Jadi DNA polimerase itu merangkai DNA-nya itu satu persatu melalui ikatan apa? Ikatan hidroksil. Nah, sehingga hidroksil hidrogennya lepas, dia berikatan dengan fosfor, kemudian barulah terbentuk backbone atau tulang belakang ya dalam tanda kutip. Nah, tulang belakangnya itu disebut sebagai fosfodiester. Jadi fosfodiester atau kovalen itu nanti dia seperti penyangganya ya.
Makanya dia kayak tangga. Jadi kalau di tangga, backbone atau fosfodiesternya itu adalah eh, dua tungkai kayu yang panjang, kemudian nukleotidanya adalah anak tangganya, gitu ya, Bapak Ibu. Untuk apa namanya mekanisme pembuatan atau merangkai si nukleotidanya, ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kira-kira semoga penjelasan saya sederhana ya. Saya harap sih nggak terlalu. Semoga saya menjelaskannya nggak terlalu complicated ya, tidak terlalu ribet. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung raise saja ya. Oke, saya lanjut. Oke, ini adalah siklusnya ya. Jadi kalau kita lihat siklus, nah, sampai terbentuk amplikon nanti, ya. Jadi ada siklus satu, siklus 2, siklus 3 sampai siklus yang selanjutnya. Jadi dia terjadi secara kelipatan. Jadi DNA-nya akan terus terjadi secara kelipatan. Ya. Ini adalah komponen dari DNA ya. Jadi kalau kita sebelum masuk ke mesin PCR, kita melakukan mixing PCR dulu. Jadi mixing PCR itu isinya apa saja? Kita cek dulu DNA template-nya, apakah dia sudah oke atau tidak. Ya, kita harus pastikan kemurnian dan kuantitas ya, kemurnian dan kuantitas ya. Bagaimana memeriksa kemurnian dan kuantitas, Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat. Bagaimana cara kita mengukur kemurnian dan kuantitas dari suatu DNA? Oke. Oke, menggunakan nanodrop atau spektrofotometer. Ya, ya, spektrofotometer atau nanodrop. Tetapi prinsipnya seperti apa, Bapak Ibu? Kita menggunakan spektro dan nanodrop itu. Kan dua-duanya spektrofotometer itu bisa dua-duanya kan, ya, kemurnian dan kuantitas itu kita bisa ukur dengan spektro. Tapi apa atau bagaimana kita bisa membedakan antara kemurnian dan kuantitas? Ya, adakah Bapak Ibu yang masih ingat rumusnya? Boleh dituliskan di kolom chat ya, kalau masih ingat rumusnya. Ya, oke. Pengukuran absorbans ya. Terima kasih Bu ini. ABS, absorbansi dikali dengan faktor pengenceran, oke. Dikali dengan 50, oke. Terima kasih Bu ini untuk jawabannya. Untuk yang ABS kali pengenceran kali 50 itu rumus untuk mengukur kemurnian atau untuk mengukur konsentrasi? Ya, kuantitas ya atau konsentrasi ya, benar konsentrasi ya. Ya, konsentrasi ya, benar ya. Kemudian untuk kemurnian Bu Ismitra, kemurnian 20 per 260 per 200 260 per 280 ya. Ya. Oke. Jadi kita harus mengukur dulu ya dengan menggunakan spektro ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai DNA-nya terlalu banyak, jangan sampai DNA-nya terlalu sedikit, atau jangan sampai DNA-nya banyak kontaminasi. Ya, kita butuh DNA yang benar-benar murni. Kalau terlalu banyak kontaminasi, PCR-nya bisa terganggu ya, karena
DNA polimerase itu sangat rentan, Bapak Ibu ya, sangat rentan terhadap gangguan ya. Jadi kita perlu mengukur kemurnian dan konsentrasinya ya. DNA itu bisa menyerap pada panjang gelombang berapa sih, Bapak Ibu? Ada panjang gelombang berapa DNA itu bisa terbaca atau terukur? Ya, 260 ya. Kenapa kemurniannya harus dibagi dengan 280? Kenapa pengukuran kemurnian DNA itu harus diukur dengan atau dibandingkan dengan 280? Ya, benar protein ya. Terima kasih Bu Ismitra ya. Jadi 280 itu untuk mengukur protein. Jadi dengan mengukur 260 per 280 kita bisa membandingkan absorbansi DNA dengan absorbansi pengotornya. Pengotornya itu atau protein ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan apa namanya? Proteinnya terlalu banyak, maka pembaginya lebih besar ya. Gitu. Jadi kita bisa mengukur apa namanya? Perbandingan antara protein dengan DNA ya. Tadi pengukuran mana tadi ya? Rumus yang sudah diberikan oleh Bu Nini. Oh ini dia. Jadi absorbansi tadi Bu Ninik menuliskan di sini. ABS untuk mengukur konsentrasi itu menggunakan ABS dikali pengenceran dikali 50. Kenapa harus dikali 50, Bapak Ibu? Kenapa untuk mengukur kuantitas DNA itu harus dikali antara ABS dengan apa faktor pengenceran dan kemudian dikali 50. Kira-kira. Oke, mungkin yang bisa menjawab. Ya, jadi satu ABS ya, hitungannya itu adalah 50 ya, 50 mikro sebenarnya, Pak Markus ya, 50 mikrogram. Ah ya, Bu Dewi benar ya, per mil ya, benar ya. Jadi 50. Jadi absorbansi satu itu sebanding dengan 50 mikrogram per mili. Jadi kalau kita hitung jumlah DNA, absorbansinya dapat satu itu setara dengan konsentrasi 50 mikrogram per mili ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya ya. Jadi untuk PCR kita harus lakukan pengukuran kemurnian dan kuantitas DNA dulu. Kemudian berikutnya kita harus membuat primer ya. Jadi primer ini kalau misalkan Bapak Ibu mau menjalankan PCR di lab, Bapak Ibu bisa ngambil primer dari artikel jurnal atau dari bank primer bisa. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin sendiri, desain sendiri juga bisa ya. Nanti akan belajar ya desain primer ya. Jadi bagaimana kita mendesain primer ya. Kemudian yang berikutnya adalah oh ini untuk software desain primer itu kita menggunakan Primer Blast ya. Cuman nanti setelah primernya didesain kita perlu evaluasi primernya secara detail. Ada beberapa poin yang harus dilihat ya primer hitungan-hitungan primernya ya. Ini mungkin saya skip, nanti di desain primer mungkin akan jelaskan banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah enzim. Enzim yang digunakan, enzim DNA polimerase yang digunakan apa gitu ya. Kalau kita hanya sekedar deteksi DNA, ya kita bisa menggunakan tag polimerase ya. Jenisnya ada banyak sebenarnya untuk DNA polimerase. Yang paling murah pastinya adalah tag polimerase ya, Thermus aquaticus karena dia dari bakteri Thermus aquaticus. Yang lebih mahal itu yang PFU dan TTH ya. Kemudian ada TFL. Kalau PFU itu dari Pyrococcus, kalau TTH itu dari Thermus thermophilus, kalau yang TFL itu dari Thermus bacchus. Jadi ada jenis enzim DNA polimerase yang lain. Ya.
Tetapi yang secara umum digunakan kalau kita hanya untuk deteksi saja itu adalah tag polimerase. Tag polimerase yang berasal dari eh, Thermus aquaticus ya, bakteri Thermus aquaticus yang hidup di air panas ya. Kemudian ini tadi ya. Jadi untuk proses pembuatan untai DNA ya, nukleotida itu akan terikat dengan ikatan atau molekul OH pada posisi 3 prime ya atau 3 aksen ya. Pada posisi 3 prime itu ada gugus OH atau hidroksil yang dimana nanti hidrogennya akan lepas, kemudian fosfatnya berikatan dengan nukleotida yang selanjutnya. Nah, trifosfat, nukleotida itu biasanya bentuknya 3 fosfat, ya, trifosfat. Nah, ketika dia berikatan, 2 fosfat akan dilepaskan, kemudian yang 1 fosfat akan berikatan dengan hidroksil, melepaskan hidrogen, ya, sehingga bagian OH-nya berikatan dengan fosfat yang terakhir, ya. Kemudian DNTPS ini merupakan batu bata atau building block-nya, ya. Jadi DNTPS ini ada 4, ada DATP, kemudian DGTP, kemudian DTTP, sama satu lagi adalah DCTP. Ya. C ini adalah sitosin, T ini adalah timin, G ini adalah guanin, A ini adalah adenin. Ya. Masing-masing untuk 3 basa nukleotida atau basa nitrogen dari DNA. Ya. Basa nitrogen. Ini sebagai building block. Jadi kalau kita bikin dinding ya batu batanya ya DNTPS ini ya. DNTPS ya. Kemudian sisanya adalah untuk menjaga reaksinya bisa berjalan. Ya, buffer MgCl2. MgCl2 ini berfungsi sebagai kofaktor dari enzim. Ya, ini adalah kofaktor. Ya, kofaktor dari enzim. Kofaktor itu maksudnya adalah untuk membantu optimasi si enzimnya. Ya, jadi enzimnya bisa bekerja secara maksimal. Kemudian tambahan berikutnya adalah air. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis PCR, Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana, untuk metode PCR, adakah masalah atau sesuatu yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu boleh silakan. Boleh raise hand kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Jenis PCR itu banyak ya, Bapak Ibu. Ini hanya mungkin yang saya bahas ini paling 60% ya dari total metode PCR yang ada ya. Pengembangannya maksudnya ya. Jadi kayak metode pengembangan PCR berbagai macam. Oke, yang pertama adalah nested PCR. Ya, kapan kita menggunakan nested PCR ini? Ya, jadi gini, Bapak Ibu. Jadi nested PCR ini adalah kita sebisa mungkin mengoptimalisasi suatu reaksi dengan membuat lebih dari satu pasang primer, ya, lebih dari satu pasang primer untuk mengamplifikasi gen target atau gen yang yang mau diamplifikasi, ya, gen of interest atau GOI ya, saya singkatnya. Ya, kenapa kita harus mendesain 2 primer? Ya, jadi gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita hanya membuat satu primer, seringkali penempelannya itu tidak spesifik ya di mana-mana. Gitu. Jadi penempelannya di mana-mana. Ya. Jadi ketika penempelannya di mana-mana, kemudian sudah dirancang berkali-kali gitu ya, sudah dibuat desain primer, tetap hasilnya itu tidak bisa spesifik. Ya. Jadi nested PCR ini hanya bisa dilakukan atau biasanya dilakukan kalau sudah dilakukan desain primer berkali-kali, tetapi desain primernya itu satu desain primer tidak bisa spesifik ya, Bapak Ibu. Bisa tidak spesifiknya itu bisa seperti ini. Jadi misalkan kita mau deteksi gen X pada E. coli misalkan. Jadi ketika kita sudah desain primernya,
si Gen X ini, si primer untuk Gen X ini ternyata dia tidak hanya nempel pada E. coli saja. Dia nempel misalkan pada Bacillus subtilis, bakteri Pseudomonas aeruginosa atau Streptococcus aureus gitu ya. Bisa spesifik, tidak spesifiknya bisa seperti itu. Atau misalkan tidak spesifiknya seperti ini. Jadi bakterinya di dalam bakteri itu dia bisa bakteri E. coli ya. Di dalam bakteri E. coli itu dia bisa mengamplifikasi di gen X dan gen Z. Jadi dua gen ya dia bisa amplifikasi ya. Nah, itu sudah dioptimasi, sudah didesain berkali-kali tetapi tetap nggak bisa gitu ya, tetap tidak spesifik ya. Nah, dari yang tadi yang tidak spesifik itu ya, itu akhirnya tetap dilakukan amplifikasi gitu ya. Jadi amplifikasi pertama dengan menggunakan primer pertama misalkan ya ini PCR pertama. Jadi primernya ada dua pasang ya Bapak Ibu. Primernya ada dua pasang. Jadi ketika kita melakukan PCR yang pertama ya misalkan ini adalah DNA-nya, posisi PCR-nya mungkin di sini ya. Jadi ini PCR pertama nih ya. Jadi amplikonnya segini ya gitu. Nah, ternyata dia nggak spesifik. Primer pertama ini juga dia kena di gen lain misalkan. Ini gennya panjang ya daerahnya. Ternyata di sini juga ya, teramplifikasi di situ. Ya. Nah, kemudian nanti setelah dia sudah lakukan amplifikasi, berarti produknya misalkan ada dua, misalkan, baru nanti dilakukan PCR yang kedua. PCR yang kedua adalah targetnya yang ini, ya. Jadi dibuatlah primer di dalam amplifikasi atau amplikon ini. Primernya nempel di sini dan di sini misalkan. Jadi amplikonnya nanti PCR yang kedua, amplikonnya lebih kecil gitu. Tetapi PCR yang kedua ini tidak bisa nempel di amplikon yang kedua. Dia tidak bisa nempel dengan amplikon yang kedua yang ada di sini. Gitu. Ya, jadi dia dua kali PCR. Ya, terus kenapa nggak menggunakan langsung primer yang kedua aja Pak? Kan primer kedua misalkan itu sudah spesifik tuh Pak. Langsung ke ini misalkan gen X tadi ya. Gen X ini misalkan gen Z. Ya, kenapa nggak langsung primer kedua? Ternyata kalau kita menggunakan primer kedua juga nggak spesifik. Ternyata target yang kedua ini nempel di mana-mana lagi, gitu. Ya, dia nempel di mana-mana. Sehingga supaya targetnya spesifik di gen X, maka harus diamplifikasi dengan primer yang pertama dulu, gitu ya. Sehingga nanti didapatkanlah produk yang diinginkan atau diperlukan. Nah, ini sebenarnya agak ribet desain primernya ya Bapak Ibu ya. Jadi desain primernya agak ribet karena dua kali desain. Selain dua kali desain, kita harus membuat eh, desain primer yang kedua itu adalah based on amplikon dari PCR yang pertama. Jadi kita buat primernya itu berdasarkan amplikon yang pertama gitu ya. Jadi agak panjang prosesnya ya. Oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu, nested PCR. Ada pertanyaan untuk nested PCR? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Yang berikutnya adalah touchdown PCR ya. Touchdown PCR ini biasanya dilakukan untuk primer-primer yang kurang spesifik juga ya Bapak Ibu. Terutama untuk yang dia itu bisa terjadi mispriming ya, salah nempel maksudnya ya. Jadi dia bisa salah nempel primernya ya. Jadi touchdown PCR ini maksudnya adalah kita melakukan proses PCR dengan suhu annealing yang tinggi dulu ya. Ya. Jadi biasanya dia 3 sampai 5 derajat di atas TM ya temperatur melting ya. Jadi di atas 3 sampai 5 derajat di atas TM, kemudian nanti perlahan-lahan tiap siklus dia turun ya. Misalkan dari 57 siklus berikutnya dia turun ke apa? 58, 57, 56, 55, 54 gitu ya. Jadi itu turun perlahan-lahan gitu ya. Jadi dengan suhu annealing yang tinggi di awal, nah itu proses pengikatan primernya itu biasanya lebih spesifik ya. Nanti ada dalam desain primer itu Bapak Ibu akan pelajari mengenai self complementary dan self tree complementary ya.
Jadi ada proses pengikatan antar primer. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi pengikatan antara primer itu maksudnya primernya nempel satu sama lain Bapak Ibu. Yang harusnya primer itu kan nempel ke template ya, ke DNA gitu ya. Tapi primernya saling nempel gitu. Kalau DNA si primernya saling nempel kan ya berarti DNA-nya si primernya nggak bisa nempel ke template lagi, ke target gitu ya. Maka dilakukanlah touchdown PCR-nya. Jadi caranya gimana gitu ya. Jadi denaturasi atau predenaturasi dilakukan, kemudian denaturasi, kemudian masuk ke annealing. Jadi ketika dia masuk ke annealing, ya, dia masuk ke annealing gitu ya. Jadi ini misalkan kita buat suhunya 66 ya, 66 derajat. Jadi dia perlahan-lahan 66 ini akan turun sampai ke 55. Jadi dari 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59 dan seterusnya sampai 57. Jadi dia turun perlahan-lahan. Ya. Kenapa kita harus melakukan touchdown PCR ini? Biasanya kalau kita ketemu primer yang pengikatan antar primernya itu lumayan tinggi, ya. Jadi terjadi pengikatan antar primer. Jadi ini kan target DNA nih, Bapak Ibu. Sorry. Ya nih. Ini kan target DNA ya. Kemudian eh, primer itu kan nempel harusnya di DNA gitu ya, di target target DNA-nya gitu ya, nempel di sini. Tapi alih-alih dia nempel ke DNA target, primernya sendiri itu saling nempel, kayak gini. Jadi primernya nempel. Primernya itu bisa nempel kayak gini, atau primernya bisa nempel kayak gini. Atau misalkan primernya itu bisa nempel kayak gini, gitu ya. Jadi dia bisa nempel. Makanya kalau Bapak Ibu lihat melakukan PCR terus di elektroforesis gitu ya, di elektroforesis, kemudian ini misalkan paling bawah 100 bp ya. Amplikon kita sebenarnya harusnya 200 bp, tapi di bawah sini ada kayak smear ya. Kayak smear itu kayak apa ya? Kayak garis tapi garis nggak jelas gitu. Kayak kayak garis-garis yang blur gitu ya. Nah, garis yang blur ini biasanya adalah primer yang saling nempel atau primer dimer, Bapak Ibu. Ya, primer dimer. Ya, gitu. Jadi primernya saling nempel satu sama lain, gitu ya. Nah, supaya dia nggak nempel satu sama lain, maka kita melakukan annealing kenaikan suhunya ini secara eh, kita buat suhu annealingnya tinggi dulu, nanti perlahan-lahan kita suhu annealingnya turunkan, gitu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya dimer tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah gradient PCR. Jadi gradient dan touchdown PCR ini Bapak Ibu dilakukan kalau Bapak Ibu baru bikin primer biasanya ya. Kalau Bapak Ibu baru bikin primer, terus primernya harus dioptimasi. Nah, proses optimasi PCR itu biasanya menggunakan touchdown atau menggunakan gradient PCR ya. Tapi Bapak Ibu harus ada perhatikan catatannya bahwa tidak semua mesin PCR itu bisa melakukan touchdown dan gradient PCR. Ya. Jadi kalau kita bandingkan PCR yang mesinnya hanya bisa PCR dibandingkan dengan mesin PCR yang bisa touchdown dan gradient itu biasanya lebih mahal yang touchdown dan gradient. Ya. Jadi karena dia memiliki kemampuan untuk naik turun suhu. Ya. Nah untuk gradient itu dia memiliki thermal blocknya itu berbagai variasi atau berbagai macam. Thermal block itu maksudnya kalau di mesin PCR Bapak Ibu, kalau ketika masukin apa namanya tuh PCR tube ya, tube PCR dimasukkan di akan ada thermal blocknya tuh yang besi gitu ya, yang besi itu. Nah itu namanya thermal block. Contohnya pada alat-alat tertentu kayak bioret itu dia bisa ngebagi barisnya itu ke dalam beberapa suhu gitu. Jadi kita bisa setting blok yang ini suhunya sekian, blok yang ini suhunya sekian, blok yang ini suhunya sekian gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru pertama kali desain primer gitu ya, Bapak Ibu baru pertama kali desain primer, terus kalau dikalkulasi secara komputer ternyata suhu annealingnya adalah taruhlah misalkan 59 gitu ya. Suhu annealingnya 59. Tapi kan 59 itu berdasarkan
hitungan komputer. Belum tentu itu berhasil teraplikasi, berhasil sesuai dengan aplikasi nyata gitu ya. Sehingga kalau kita mau optimasi, biasanya kita buat 2 derajat ke atas dan 2 derajat ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan dari komputer dihitungnya 59, jadi kita buat gradiennya itu dari 57 ya, kemudian ke 61 gitu ya. Jadi dibuat gradien PCR. Nanti di running semuanya, akan tetapi di sini Bapak Ibu pas optimasi ini membutuhkan sampel yang banyak pastinya ya. Jadi sampel yang digunakan untuk 57, 58, 59, 60 ya sampai 61 itu sama sampelnya ya. Jadi sampelnya sama, primernya sama, reagennya sama semua. Yang berbeda itu adalah suhu annealingnya saja ya. Suhu denaturasinya sama. Suhu denaturasi, suhu extensionnya itu sama semua Bapak Ibu ya. Yang membedakan itu hanya suhu annealingnya saja. Nah, setelah dilakukan running PCR, Bapak Ibu, kemudian hasil PCR-nya kita apa namanya elektroforesis ya, sorry ini. Ya. Jadi kalau kita lakukan elektroforesis gitu ya dengan apa namanya hasil apa namanya tadi gradien itu, kalau Bapak Ibu baca dari hasil elektroforesis ini kira-kira suhu mana yang paling optimal? Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Dia hasil ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini adalah hasil elektroforesisnya ya. Ini yang M ini adalah DNA leader, kemudian ini hasil elektroforesis 57, kemudian 58, 59, 60, 60,5, 61 ya. Oke. Ya, mostly kebanyakan benar ya Bapak Ibu ya. 60 ya. Mungkin saya minta satu orang ya untuk menjelaskan ya kenapa milih 60. Adakah mungkin dari yang jawab 60 ini yang mau volunteer menjawab kenapa memilih 60? Adakah kira-kira? Di 60 nggak ada bayangan yang lain, Pak. Oke, di 60 tidak ada pita DNA yang samar ya. Jadi pita DNA-nya itu hanya satu ya. Kenapa enggak 60,5 atau 61? Kan juga satu juga tuh. Pita DNA-nya juga satu. Udah nggak jelas. Ya, lebih buram ya, lebih apa? Lebih blur ya ininya amplifikasinya. Jadi kalau kita lihat 59 itu dia terang. 59, 58, 57 itu terang banget Bapak Ibu pitanya. Itu tebel ya. Di 57, 58, 59 itu tebal banget. Pitanya tuh tebal. Cuman pita yang tebal itu ada amplifikasi sekunder. Jadi ada produk sampingannya Bapak Ibu. Kalau kita 57 itu ada satu produk sampingan, kemudian di bawahnya ada primer yang dimer tuh. Yang 58 itu ada satu amplifikasi yang tidak spesifik di atas ya. Di atas itu di 400-an ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada primer dimer. Yang 59 juga sama, ada yang tidak spesifik ya di 2,5 280-an ya. Ada yang tidak spesifik. Jadi kalau kita bandingkan antara 65 dan 61, dia pitanya satu, cuman dia tidak terlalu terang ya. Jadi yang paling terang itu adalah yang 60 ya. Jadi kalau kita melakukan gradient PCR, terus kemudian kita elektroforesis, kita analisis ya. Dari hasil elektroforesis itu kita bisa tahu suhu mana yang paling optimal ya untuk gradient PCR kita ya. Itu ya Bapak Ibu ya untuk gradient PCR. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan primer PCR harus dilakukan optimasi dulu ya. Harus ya.
Kecuali kalau mesin PCR-nya itu benar-benar baru, kitnya juga masih baru, masih oke, ya, ya mungkin itu relatif bisa langsung. Tapi probabilitasnya biasanya langsung bisa digunakan itu juga tidak terlalu sempurna ya. Jadi masih ada juga probabilitas bisa dia salah ya atau tidak optimal ya. Disitulah nanti gradien PCR masuk ya. Oke, koloni PCR. Berikutnya adalah koloni PCR. Koloni PCR ini maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menghemat ekstraksi kit ekstraksi DNA, ya kita bisa melakukan koloni PCR. Ya, tetapi tujuan koloni PCR ini, Bapak Ibu, hanya untuk uji kualitatif saja, ya. Jadi hanya untuk mengetahui positif negatif, ya. Jadi koloni PCR ini maksudnya gini. Jadi dari sampel, ya, dari sampel itu Bapak Ibu sampelnya dikultur, ya. Tapi di kulturnya harus sampai dapat koloni tunggal, ya. Jadi harus dapat koloni tunggal. Nah, dari koloni tunggal itu sel bakterinya nanti tidak perlu dilakukan ekstraksi DNA, langsung dicuplik bakterinya, dimasukkan ke tabung PCR, ya. Langsung dicampur dengan reagen PCR, gitu ya. Jadi langsung. Tapi catatannya harus pastikan bahwa koloni PCR ini adalah koloni bakterinya adalah koloni tunggal, gitu ya. Prinsip kerjanya kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena biasanya kalau kita melakukan menaikkan suhu PCR, suhu dinaturasi, ya di 95 derajat gitu ya. Atau kalau misalkan kita nambah predenaturasi awal itu pada 100 derajat, itu sel bakterinya akan pecah. Jadi sel bakterinya pecah, DNA-nya keluar. Jadi kalau sel bakterinya sudah pecah, DNA-nya keluar, ya kita nggak perlu ekstraksi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak perlu ekstraksi. Cuman kelemahan metode ini adalah hanya bisa singkat atau digunakan kalau Bapak Ibu hanya kualitatif saja. Ya, jadi hanya kualitatif. Dan kelemahan yang lain adalah metode ini perlu kultur kan, waktunya lebih lama kan. Jadi dikultur dulu, berarti kan 24 jam dulu kan. Inkubasi 24 jam. Beda misalkan kalau kita ekstraksi, ekstraksi kan paling 2 jam ya, ekstraksi gitu ya. Tapi kalau kultur itu kan lebih lama ya, 24 jam inkubasi gitu ya rata-rata. Gitu. Dan kelemahan yang lain adalah koloni PCR ini memerlukan kalau misalkan mau di sequencing, memerlukan tahapan purifikasi dulu ya. Karena biasanya dari sel bakteri ketika dia lisis itu banyak enzim-enzim yang dapat mengganggu proses PCR. Jadi kalau mau di sequencing harus dipurifikasi dulu ya. Dalam real time PCR ini juga sangat sulit untuk diaplikasikan ya Bapak Ibu. Di koloni PCR kita bisa melakukan PCR langsung menggunakan bakteri koloni dengan catatan koloni yang tunggal ya. Yang berikutnya adalah hot start PCR ya. Jadi hot start PCR ini adalah bagaimana kita memodifikasi aktivitas dari tag polimerase supaya dia tidak aktif pada suhu atau temperatur ruang ya. Jadi dia hanya bisa aktif kalau sudah dipanaskan ya. Kenapa Bapak Ibu ketika kita PCR itu harus menggunakan es ya? Bukan hanya sekedar untuk menjaga supaya DNA polimerasenya tidak rusak, tapi juga untuk menjaga supaya DNA polimerasenya tidak aktif dulu, Bapak Ibu. Jadi dia tidak bekerja dulu, ya. Jadi DNA polimerase itu kita tahan dulu dia supaya dia tidak bekerja. Itu sebabnya kalau kita mixing PCR, ya, kalau bisa DNA polimerasenya dikeluarkan terakhir atau misalkan DNA polimerasenya diletakkan di es atau blok es, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya DNA polimerasenya itu tidak aktif dulu ya. Jadi dia masih tidur gitu ya. DNA polimerasenya masih tidur. Karena kalau dia sudah aktif duluan, maka masa aktifnya kan berkurang Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lambat mixing PCR ya. Kita lambat pelan-pelan gitu ya. Terus mixing PCR misalkan sampai 1 jam gitu ya di suhu ruang. Terus 1 jamnya enzimnya sudah aktif 1 jam gitu ya. Ketika sudah masuk ke mesin PCR maka dia
sudah tidak optimal bekerjanya, ya gitu. Nah, disitulah hot start PCR ini masuk, ya. Jadi hot start PCR itu maksudnya apa? Jadi ketika apa namanya, kita mixing DNA polimerase dengan reagen, ya, si DNA polimerasenya itu ditahan, ya, ditahan dengan menggunakan lilin biasanya, ya. Jadi ditahan menggunakan lilin supaya si enzim polimerasenya tidak aktif dulu, ya. Jadi enzim polimerasenya tidak aktif, ditahan oleh lilin tadi. Nah, ketika dipanaskan, lilin tadi akan mencair, kemudian DNA polimerasenya akan aktif. Ya. Mencairnya itu pada saat kapan? Pada saat dia sudah masuk denaturasi. Ya. Jadi ini tanpa dimasukkan ke es juga dia tidak apa-apa gitu ya kalau menggunakan hot start PCR karena aman. Tadi si enzim polimerasenya itu tersimpan di dalam lilin, ya, Biwax, bisanya bisa pakai Biwax atau lilin ya, yang digunakan untuk laboratorium molekuler. Perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan PCR konvensional, itu seringkali ada produk-produk yang non-spesifik, seperti sebelumnya, ya. Jadi harusnya tuh produk PCR-nya misalkan 150 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan PCR biasa, nanti banyak ada primer dimer gitu ya, ada primer dimer, ada dia tidak nempel spesifik di target gitu ya, sehingga banyak pita-pita yang dihasilkan. Tapi kalau kita menggunakan host start, ya, jadi dengan menggunakan host start ini maka amplifikasinya itu bisa spesifik, ya, membantu amplifikasi. Tapi dipastikan dulu pembuatan atau desain primernya itu sudah optimal dulu, ya Bapak Ibu, sebelum masuk ke hot start, ya. Oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand saja, ya. Saya takutnya terlalu cepat menjelaskan. Oke, berikutnya adalah reverse transcript PCR, ya. Jadi reverse transcript PCR itu biasanya digabung dengan real time PCR. Jadi ada yang menggunakan istilahnya itu adalah real time reverse transkriptase PCR atau RT-RT PCR atau ada juga RT-Q PCR, ya. Ada yang menuliskannya RT-RT PCR, ada juga yang menuliskannya RT, aduh, bentar ya. Ada juga yang menuliskannya RT, ya, apa ya? Bentar. Bentar ya, Bapak Ibu. Error, bentar ya. Oke, ini ya. Jadi ada yang menuliskannya RT-RT PCR, ada juga yang menuliskannya itu RT-Q PCR. RT di sini itu mengacu pada reverse transcription, ya, reverse transcription. PCR ini mengarah ke real time PCR sebenarnya. Cuma di sini kepanjangannya adalah kuantitatif, ya, kuantitatif PCR. Ya. Kapan kita menggunakan reverse transcription PCR? Kalau target kita adalah RNA, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu target penelitian atau pengujiannya adalah RNA atau messenger RNA, maka RNA itu tidak bisa di PCR. Jadi RNA sebelum di PCR harus diubah dulu menjadi cDNA. Ya. Jadi RNA harus diubah dulu menjadi cDNA. Bagaimana kita mengubah RNA menjadi cDNA? Dengan menggunakan metode reverse transcription PCR. Nama enzimnya apa? Enzimnya adalah reverse transkriptase. Ya. Jadi kita menggunakan metode ini, oke, ya. Jadi prinsipnya seperti apa? Kita mulai dari ekstraksi RNA dulu, Bapak Ibu. Jadi RNA-nya diekstraksi dulu, ya. Setelah kita ekstraksi dapat RNA-nya, ya, dapat RNA-nya.
Kemudian nanti RNA ini kemudian diamplifikasi dengan metode reverse transcription dulu dengan penambahan primer. Ya, untuk reverse transcription itu ada 3 jenis primer yang bisa digunakan. Ada menggunakan random hexamer, ya. Kemudian ada yang menggunakan oligo-DT, ya. Random hexamer ini biasanya menggunakan sekuen-sekuen yang berulang, yang biasanya itu di semua nukleotida, di semua jenis DNA itu ada, ya. Contohnya seperti ACTG, ACTTGG atau TTAAGG. Nah, ini biasanya sekuen ini banyak di semua DNA, ini biasanya banyak ditemukan, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan random hexamer, bisa juga dengan menggunakan primer oligo-DT. Oligo-DT ini primernya adalah TTTT, jadi T semua. Ini primernya T semua. Atau menggunakan gen spesifik primer. Nah, ini berarti harus desain sendiri, harus desain dulu. Kalau oligo-DT biasanya udah banyak yang dijual Bapak Ibu, atau random hexamer ini dijual banyak. Ya. Jadi ketiga primer ini kita bisa gunakan untuk mengubah DNA menjadi RNA menjadi DNA. Ya, ya. Jadi dilakukan amplifikasi dulu, DNA-nya diubah menjadi cDNA namanya, complementary DNA. Ya, yang kuning ini adalah primer. Kemudian complementary DNA ini baru digunakan primer yang kita desain yang lain. Ya, baru mendapatkan amplikon ya atau DNA yang teramplifikasi, kemudian diamplifikasi pada siklus yang kesekian. Jadi tahapannya untuk reverse transcription ini adalah RNA diubah dulu menjadi cDNA. Dengan apa? Dengan menggunakan 3 jenis primer, random hexamer, oligo-DT, dan spesifik ya. Oke. Jadi dalam kondisi kita sudah mengubah RNA menjadi cDNA, baru biasanya reverse transcription itu akan dilakukan atau ditambahkan dengan real time PCR. Jadi real time PCR itu nanti akan memberikan hasil yang kuantitatif, ya. Sebenarnya bukan cuma untuk messenger RNA ya, bukan cuma untuk expression saja ya, tapi juga untuk bisa untuk virus yang RNA, ya virus RNA. Contohnya kemarin itu yang SARS-CoV-2, ya SARS-CoV-2, ya. Jadi SARS-CoV-2 itu tahapannya dulu tuh pengerjaannya gini, sampling, ya tahapannya sampling. Setelah sampling baru masuk ke ekstraksi, ekstraksi, ekstraksi RNA. Setelah ekstraksi RNA masuk ke reverse transkriptase PCR, reverse transcript, baru masuk ke real time, baru masuk ke analisis. Jadi tahapannya untuk SARS-CoV-2 seperti ini Bapak Ibu kemarin ya. Jadi di situ ada reverse transcription PCR ya untuk mengubah RNA menjadi cDNA dulu. Oke, apa perbedaan antara real time PCR dengan PCR? Biasanya yang paling signifikan itu adalah amplikonnya lebih kecil ya. Jadi untuk real time PCR itu amplikonnya lebih kecil. Ya, kemudian ini adalah syarat-syarat yang lain. Ya, jumlah amplikonnya 50 sampai 210, ya primer panjang primernya biasanya sama ini kurang lebih ya. Kalau primer biasa kan biasanya 18 sampai 20 ya sampai 24 ya. Isi konten ini 30 sampai 65. Kalau primer biasa biasanya 40 sampai 60 ya. TM-nya 60 sampai 68 ya. Kalau yang PCR biasa saya lupa ya. Kalau nggak salah tuh 50 50 sampai 58 kalau nggak salah. Ya, saya lupa ingat waktu itu. Kemudian yang dilihat komposisi basa pada primer yang di bagian akhir 3 ya. Nah, ini adalah beberapa software yang bisa digunakan ya. Primer Blast juga bisa Bapak Ibu, Primer Blast ya untuk desain primer real time ya. Ya. Jadi bedanya apa antara real time PCR dengan tradisional konvensional? Jadi tradisional konvensional itu sebagai generasi pertama, PCR generasi pertama ya Bapak Ibu. Real time PCR ini sebagai generasi kedua ya.
Jadi PCR biasa konvensional itu apa namanya generasi pertama, real time PCR itu generasi yang kedua ya. Jadi real time PCR itu dia bisa sifatnya itu kuantitatif ya. Kalau yang tradisional sebenarnya bisa juga semi kuantitatif ya. Kalau kita melakukan perhitungan dengan menggunakan spektro. Jadi ada tambahan alat lagi ya. Jadi ada tambahan alat ya. Oke, kalau untuk real time PCR itu kita menggunakan dua metode ya untuk pembacaan hasilnya. Ada yang menggunakan TaqMan, ada yang menggunakan Cybergreen ya. Ini sebenarnya udah nama merek ya, Bapak Ibu ya, merek ya. Ini adalah brand ya, merek atau brand. Apa perbedaannya? Kalau yang Cybergreen itu dia menggunakan pewarna Cybergreen ya, ya pewarna Cybergreen. Jadi pewarna yang digunakan Cybergreen ya. Pewarna Cybergreen ini prinsip kerjanya seperti apa? Jadi Cybergreen ini hanya melekat atau nempel pada DNA yang double strand ya. Jadi dia melekat pada DNA double strand. Kenapa dia melekat pada DNA double strand? Karena biasanya pada DNA double strand itu ada gugus fosfat ya, yang itu muatannya itu bisa mengemisi si cybergreen ini. Ketika dia mengemisi si cybergreen, maka dia menghasilkan fluoresensi atau pendaran ya, Bapak Ibu. Jadi interaksinya ini akan lebih stabil kalau misalkan dia pada DNA yang double strand. Jadi kalau kita lakukan amplifikasi, semakin banyak DNA yang double strand berarti fluoresensinya itu akan semakin tinggi ya. Jadi fluoresensinya akan semakin tinggi kalau misalkan semakin banyak DNA yang double strand. Nah, ini yang cybergreen ya Bapak Ibu. Makanya kita bisa membaca jumlah DNA double strand itu nanti akan linear dengan jumlah emisi atau fluoresensi yang dihasilkan. Oke, kemudian di sini ada yang TaqMan ya. Jadi kalau TaqMan ini ya kita menggunakan ada kalau Cybergreen ini tidak perlu didesain ya Bapak Ibu ya. Nah bedanya kalau yang TaqMan kita harus desain juga ya. Jadi yang si TaqMan ini harus didesain dulu ya sebelum digunakan. Itu yang ribetnya. Cuman eh, enaknya keuntungannya kalau TaqMan itu spesifik karena kita desain kan ya Bapak Ibu. Jadi reporter itu bentuknya seperti ini untuk tagman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi strukturnya itu biasanya ini ada di sini ada sekuen DNA ya. Kemudian di sini ada reporternya, kemudian di sini ada sequencer ya. Kemudian di sini ada gugus fosfat ya. Jadi reporter ini nanti yang dibaca oleh alat ya. Reporter ini yang dibaca dengan oleh alat. Reporter ini akan dibaca oleh alat kalau dia lepas dari sekuen DNA ini, dia lepas dari sequencer, maka si reporter ini akan mengeluarkan atau mengemisi fluoresensi. Ya. Tetapi pada saat reporter dan sequencer ini melekat, ya, maka reporternya ini akan tertahan, ya, fluoresensinya itu akan tertahan, ya. Jadi karena diserap oleh si sequencer tadi. Jadi yang teremisi di sini adalah sequencernya atau yang terlihat di sini adalah sequencernya. Tapi ketika si reporternya itu dipotong oleh DNA polimerase, ya di sini misalkan DNA polimerasenya melepaskan si reporternya ya dari si sequencernya, maka reporternya itu nanti akan mengalami fluoresensi atau pendaran ya. Nah, emisinya itu nanti yang akan dibaca oleh si alat gitu ya. Sehingga kita harus bisa mendesain probe itu berada di antara primer forward dan primer reverse. Posisinya di sini. Ya. Jadi posisi probe itu kita harus desain di antara primer forward dan primer reverse. Kalau misalkan dia di belakang primer forward, kita desain di sini, maka ketika si DNA polimerasenya jalan, reporternya tidak akan terpotong. Ya. Tapi kalau kita sudah melepaskan, sudah mendesain probe-nya, itu berada di antara primer forward dan reverse, ketika terjadi proses extension di sini,
DNA polimerasenya jalan, maka DNA polimerasenya akan memotong si reporternya. Ya, reporternya terpotong, maka reporternya akan berpendar di sini. Ya, jadi pendarannya ini nanti yang dibaca oleh si alat. Ya, oke. Jadi kita harus desain dulu ya, Bapak Ibu, untuk prop-nya ya. Kita menggunakan software, kita desain terlebih dahulu untuk alatnya. Ini perbedaannya ya antara TechMed dan CyberClean. Tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu, untuk perbedaannya. Oke, yang berikutnya adalah PCR reflip ya. Ini kalau di laboratorium medis ya agak jarang dipakai ya. Di forensik biasanya dipakai ya sama lab-lab khusus tumor ya atau penyakit-penyakit genetik. Jadi restriction fragment length polymorphism ini adalah berdasarkan SNP orang ya. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang sakit ya, ada yang sakit dan ada yang normal dan ada yang sakit gitu ya. Jadi contohnya pada orang normal ya, pada orang normal. Jadi RedFlip ini menggunakan enzim restriksi Bapak Ibu, enzim restriksi. Enzim restriksi digunakan untuk apa? Enzim restriksi itu digunakan untuk memotong DNA. Contohnya enzim restriksi yang digunakan di sini adalah MST1 ya, ini ada MST1. Kalau pada orang normal, MST1 ini akan memotong DNA pada 3 posisi. Jadi MST1 ini akan memotong di sini, dan memotong di sini. Ini kalau pada orang normal, ya, gitu. Tapi kalau misalkan pada orang yang memiliki kelainan genetik, dia memotongnya hanya di 2 posisi, sini dan di sini, ya, gitu. Sehingga nanti potongannya beda. Kalau yang normal nanti dia menghasilkan 2 kayak gini, 2 potongan. Kalau yang sakit atau kelainan genetik akan menghasilkan hanya 1 potongan. Gitu. Ketika nanti kita lakukan elektroforesis, maka produk potongannya yang normal akan seperti ini. Sorry, ini sampai bawah ya. Ini sampai bawah. Sedangkan yang penyakit, yang sakit genetik, pola potongannya seperti ini. Ya. Kemudian setelah dianalisis nanti dilihatlah perbedaannya. Kalau ternyata yang normal itu ada perbedaan pita di sini dan di sini, sedangkan yang sakit itu pitanya hanya 1 di sini yang berbeda. Ya, jadi itu menggunakan enzim restriksi ya Bapak Ibu untuk memotong-motong DNA. Kenapa orang berbeda? Jadi berbeda itu karena ada SNP ya yang saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Ada variasi genetik tiap orang yang 0, sekian persen ya. Jadi sekian persen itu antar kita itu berbeda ya. Bahkan yang satu keturunan ya walaupun yang memiliki apa namanya ancestor yang sama ya kemiripannya mungkin lebih banyak. Makanya mungkin kalau potongan yang sedarah, potongan pita DNA-nya itu akan lebih sama gitu ya. Aplikasi ini juga bisa digunakan Bapak Ibu untuk contohnya untuk mencari orang tua kandung biasanya ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada seorang ibu gitu ya, misalkan seorang ibu ini rambutnya lurus, kemudian suaminya rambutnya lurus gitu ya, terus anaknya rambutnya keriting gitu kan. Nah itu bisa dilakukan analisis red tuh, dilihat potongan DNA-nya sama atau tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan dicurigai gitu ya apa namanya si wanita ini dia memiliki pria yang lain itu bisa dilakukan analisis restriction. Kemudian nanti pola potongannya akan dilihat tuh. Ya, kalau misalkan pola potongannya sama mirip antara si anak ini dengan yang kedua, berarti ya memang itu adalah anak dari si pria yang kedua gitu ya. Jadi itu potongannya itu kita bisa lihat berdasarkan pemotongan enzim restriksi. Di forensik juga sama ya, Bapak Ibu, ini bisa digunakan juga di forensik untuk melihat apa? Ada kalau misalkan ada di TKP, ada darah atau sampel gitu ya, kita bisa lakukan. Ini contoh-contoh enzim restriksi ya. Jadi enzim restriksi itu ada banyak. Ini contohnya kayak BAM-H1 itu memotong di posisi GG ATCC ya. Ini adalah sisi pengenalannya.
Ini adalah sisi pemotongannya. Ya, ini untuk yang eh, Eco R1 G, GAA TTC ya. Ini potongannya, ini pengenalannya, ini adalah pemotongannya ya. Ini untuk high tree, ini sisi pengenalannya adalah GGCC ya. Pola potongannya seperti ini. Jadi enzim restriksi ini kita menggunakan bisa digunakan untuk reflip. Oke, untuk reflip sama RAPD hampir sama. Cuman kalau reflip tadi Bapak Ibu itu menggunakan enzim restriksi. Kalau yang RAPD ini menggunakan PCR yang banyak. Sorry, primer yang banyak. Jadi primernya itu random gitu ya. Jadi kalau misalkan ada SNP atau ada variasi genetik, maka primernya tidak nempel. Jadi kalau kita menggunakan random primer, bisa saja nanti primernya nempel di saya banyak, di orang yang satunya, misalkan yang nempel misalkan hanya 7, di saya nempelnya 8, di orang yang satunya 6, di orang yang satunya 10 gitu. Jadi ketika jumlah primer yang nempel itu beda-beda, maka nanti pitanya itu juga akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu menggunakan primer. Jadi pola pitanya juga berbeda. Oke, yang terakhir Bapak Ibu adalah digital PCR ya. Jadi kalau PCR konvensional itu adalah generasi pertama, kalau real time PCR itu generasi kedua, digital PCR ini adalah generasi ketiga ya dari PCR. Jadi generasi ketiga, perbedaannya apa? Jadi kalau kita bicara tentang PCR yang umum atau konvensional, baik itu real time PCR, reaksi PCR itu berlangsung dalam satu tabung, ya. Jadi dalam satu tabung itu reaksi PCR-nya itu dijalankan. Bedanya kalau digital PCR itu melakukan proses PCR dalam berbagai well atau sumur yang berbeda-beda, ya. Jadi nanti ada sumur yang berbeda-beda, sampelnya ada satu, sampelnya itu akan disebar di beberapa well atau sumur yang berbeda-beda, ya. Sehingga nanti yang terukur di sini adalah kuantitas absolut, ya Bapak Ibu. Jadi kuantitas absolut itu akan terbaca, gitu ya. Jadi kalau misalkan di real time PCR itu kuantifikasinya itu masih belum terlalu bagus. Kalau yang eh, digital PCR karena dia terpisah-pisah dalam well-well atau sumur, maka kuantifikasinya itu kita bisa lakukan secara absolut. Pembacaannya tapi sama dengan yang real time. Dia menggunakan probe juga ya, bisa menggunakan cyberbin, bisa menggunakan TaqMan ya, TaqMan probe. Saya coba putarkan satu video ya, Bapak Ibu ya, satu video yang berkaitan dengan digital. One of the greatest challenges in molecular biology is the detection of a rare allele or mutant. Trying to detect tumor-derived mutant sequences in this animated and the wild typical real-time quantitative PCR. The mixture of DNA molecules is amplified in bulk in a reaction mixture containing PCR reagents, Jadi kalau bicara yang tradisional, primers, and two types itu of semua probes, reaksinya each dalam specific satu for the tabung, wild type ya, or the Bapak mutant Ibu, dalam sequence satu tabung. respectively. The wild type probe is labeled with a green Ya, ini yang untuk fluorophore. yang The mutant PCR probe is generasi labeled with a red pertama, generasi fluorophore. kedua itu During dalam the satu PCR tabung. amplification, the probes specific for the mutant and wild type sequences anneal to their respective targets and release a fluorescent signal. However, in a bulk Nah, kelemahannya biasanya kalau kita menggunakan PCR yang real time PCR contohnya, itu kadangkala signal yang terbaca oleh si alat itu terganggu oleh signal yang lain ya yang ada di dalam reaksi tersebut. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang penggunaan cybergreen lah contohnya ya, cybergreen ya, pasti kan ada perbedaan antara sebelum dia nempel dengan DNA dan sesudah nempel dengan DNA. TaqMan juga sama. TaqMan kalau dia masih nempel ke sequencernya kan misalkan dia berwarna merah, kalau misalkan dia sudah lepas itu berwarna hijau ya, fluorescence. Jadi kadangkala
fluoresensi itu bisa mengganggu pembacaan ya kalau pada real time PCR. Reaction. The signal of the mutant target is in competition with the signal of the wild type one. And when the mutant sequence is present at a very low fraction, it may not even be detected. To overcome this problem, digital PCR relies on a basic principle: partitioning the sample prior to PCR amplification in order to isolate Jadi individual. prinsip digital PCR itu Bapak Ibu, satu reaksi tadi PCR itu akan dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi ke dalam beberapa fraksi atau partisi, ya. Jadi dibuat dalam ribuan atau DNA jutaan molecules in molekul, different ya. compartments. Today, several techniques are employed to achieve the partitioning. This is either done in solid microchambers. Untuk proses pemisahannya saat ini ada dua metode, Bapak Ibu. Bisa menggunakan droplet, ya. Jadi dia dibuat kayak apa ya? Dibuat jadi kayak molekul yang lebih kecil gitu ya. Kayak di spray gitu ya, dibuat kayak droplet yang lebih kecil gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak semprotan ya, Bapak Ibu ya. Kayak semprotan parfum yang bentuknya kan dia larutan. Ketika disemprot itu kan bentuknya jadi kayak molekul-molekul kecil gitu. Nah, itu namanya adalah droplet ya. Atau bisa menggunakan partisi menggunakan benda yang solid ya. Or done in an emulsion of microdroplets. When the sample is partitioned, all DNA molecules are randomly distributed into Ketika dia sudah dibuat dalam bentuk pemisahan-pemisahan ini, Bapak Ibu, sampel itu akan tersebar di dalam dropletnya ya. large number of partitions, such that only one or a limited number of DNA molecules end up in each partition. Even if mutant and wild-type sequences end up in the same droplet, the competition between the two is greatly reduced. During the PCR amplification, a fluorescent signature is Saya coba cepat ya. fluorescent signal Sehingga nanti Bapak Ibu, kita akan membaca signal fluoresensinya itu per droplet ya. Jadi per droplet akan diukur signal fluoresensinya. Sehingga nanti didapatlah kuantifikasi yang absolut dari si digital PCR ya. Jadi tiap sumur akan dibaca gitu ya. Sehingga nanti tiap sumur itu kita bisa lihat mana yang terganggu oleh sinyal yang lain. Misalkan di sini kan ada yang berwarna merah nih, ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau ini kan yang kita target, yang kita mau kan ya. Jadi kalau misalkan ada target yang kita tidak inginkan gitu ya, ada sinyal merah maksudnya, itu nanti sinyalnya akan terpisah, dibaca terpisah. Sehingga pembacaan signal hijau dan signal biru itu akan terpisah sehingga kita mendapatkan perhitungan absolut dari signalnya. in a given partition. Finally, the concentration of wild-type and mutant sequences in the sample is precisely estimated by counting the number of each type of partitions, classified according to the measured fluorescence levels, the non-fluorescent negatives, the greens, the reds, and the double positives. Digital PCR also enables the simultaneous detection of multiple targets using a multiplex assay. Rigorously, a formula based on the Poisson law converts the Nah, nanti digital PCR ini juga memungkinkan untuk kita mendeteksi banyak bakteri dalam sekali reaksi, atau banyak virus dalam sekali reaksi, atau banyak gen dalam satu reaksi ya. Jadi gen itu kita bisa pindah atau kita bisa partisi ya, sehingga nanti ketahuan sumur mana yang E. coli-nya positif misalkan, sumur mana yang tuberkulosisnya positif misalkan, sehingga nanti itu bisa dikuantifikasi satu persatu. Jadi kuantifikasinya terpisah, Bapak Ibu. Yang nantinya tentunya ini lebih menguntungkan ya buat kita untuk pemeriksaan di masa yang akan datang. Artinya pemeriksaan itu bisa lebih cepat kalau kita menggunakan sampel-sampel yang mixing ya, gitu ya. Jadi sampel-sampel yang mixing yang dimana mungkin dalam satu sampel ada banyak infeksi di sana gitu ya. Jadi dalam sekali infeksi itu kita bisa mendeteksi berbagai macam penyakit ya. Oke, itu mungkin sekilas ya Bapak Ibu. Jadi untuk jenis PCR ini hanya bisa sekilas saya jelaskan ya, karena sorry sebentar. Saya error kayaknya jamnya ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya terkait dengan jenis PCR yang bisa saya jelaskan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kah kira-kira untuk PCR?
Pak, izin tanya Pak. Ya, boleh. Silakan Pak Jian. Eh, Berarti kalau ada tulisan RT-PCR itu reverse transkripsi PCR ya Pak ya, bukan real time ya Pak ya? Nah, kalau sebenarnya gini, Bapak Ibu. Jadi kalau terkadang tuh jurnal tuh sekarang tuh masih suka apa ya, suka campur-campur. Ada yang dia nulis cuma RT-PCR, tetapi yang dijelaskan oleh di artikelnya itu adalah real time PCR. Ada yang dia tuliskan di judulnya RT-PCR, tapi yang dijelaskan di artikelnya adalah reverse transcription PCR. Tetapi sebenarnya penulisan yang sah itu, Bapak Ibu, kalau digabung antara eh, RT-PCR dan real-time PCR, itu bisa dituliskan RT-RT-PCR, atau yang paling sering itu adalah RT-qPCR. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu maksud dari penulisnya, berarti harus dibaca dulu artikelnya. Tapi yang paling umum, istilah yang digunakan itu atau singkatan yang digunakan itu adalah RT reverse transkriptase kuantitatif PCR atau RT-qPCR. Ya. Gitu mungkin Pak Jidan ya. Semoga terjawab. Baik Pak. Soalnya ada yang bilang kalau RT itu khusus buat singkatan. Khusus untuk, halo, halo, tadi sudah. Ya. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, sebenarnya memang RT-PCR itu sekarang dikhususkan untuk reverse transkriptase ya. Jadi untuk yang real time PCR itu seringkali tulisnya qPCR ya. Jadi kalau digabung antara reverse transkriptase dengan real time PCR itu biasanya disingkatnya itu RT-qPCR gitu ya Bapak Ibu. Tapi seringkali yaitu yang saya bilang tadi Bapak Ibu, masih banyak peneliti itu menuliskan di artikel yang dia publikasi itu dia tuliskan RT-PCR tapi yang dijelaskan adalah real time PCR gitu ya. Jadi agak kurang sesuai dengan eh, kesepakatan yang disepakati bersama gitu ya. Oke, semoga terjawab ya. Baik, Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke kuis? Ya, Pak. Oke. Bapak Ibu saya harap semuanya bisa hadir ya karena kuis ini agak berbeda, nggak seperti Google Form ya. Jadi dia itu kuisnya live ya Bapak Ibu. Jadi kuisnya live. Jadi waktunya juga tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya untuk kuis ini. Kuis soalnya ada 15 soal. Ya, silakan dijawab ya sesuai dengan tadi yang saya sudah jelaskan. Harusnya sih semuanya kalau saya baca lagi yang tadi saya sudah jelaskan harusnya sih sudah ini ya, sudah terjawab semua dari kuis-kuis, sudah bisa menjawab semua kuis-kuis yang ada di sini ya. Nah, itu harus Bapak pakai Ibu laptop, Pak. silakan. Ya, ada pertanyaan tadi. Gimana? Itu bisa pakai HP atau harus pakai laptop, Pak? Bisa, bisa pakai HP, bisa. Pakai HP bisa. Bapak Ibu silakan buka Kizis ya, kizis.com. Sebentar saya. Yang strike saya matikan saja.
Kalau Bapak Ibu mau ujian di laptop bisa, tinggal klik link yang saya kasih. Kalau misalkan Bapak Ibu mau eh, dari HP juga bisa. Tinggal cari kisis.com, terus pilih yang tulisannya join, ya. Kalau nggak salah dia di sebelah sebelah kiri atau sebelah kanan atas ya, kalau nggak salah ya. Oke, sudah ada 7 yang masuk, 12, 13 sudah masuk. Bapak Ibu tolong namanya dibuat lengkap ya. Karena nanti kalau namanya tidak lengkap atau tidak jelas, nanti untuk saya untuk dapat penilaiannya agak susah ya, untuk mendata penilaiannya. Masih 40, Bapak Ibu boleh dihubungi temannya mungkin ya, supaya bisa join. Semoga di sini yang namanya hanya menuliskan satu, tidak ada nama yang sama ya Bapak Ibu. Supaya nanti tidak terjadi double scoring ya. Kita mulai bersama-sama. Masih 56 Bapak Ibu. Masih 60. Pak, kayaknya saya double deh, Pak. Kalau mau keluar gimana ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti paling nilai yang paling tinggi biasanya. Nilai yang berjalan biasanya yang saya ambil nanti. Tinggal saya hapus yang sisanya. Oh, berarti yang satunya lagi saya nggak usah pakai ya, Pak? Ya, nggak usah. 65 Bapak Ibu. 65. Eh, Kok saya udah pencet itu start gimana, Pak? Belum mulai kan ya? Harusnya belum mulai ya. Kalau saya start baru mulai, Pak. Oh ya. Nah, saya kirimkan kodenya di grup ya, Bapak Ibu. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang telat mau menyusul ya. Saya persilahkan nanti yang mau menyusul. Di sini hadir 75 sih ya. 75 orang. Jadi saya coba kita usahakan sampai 75 masuk semua ya. Ini baru 70, kurang 5 orang lagi Bapak Ibu, silakan. 74 ya, dikurangi saya satu ya. 74. Ayo 4 orang lagi Bapak Ibu. Tiga lagi. Oke, yang tiga lagi mungkin menyusul saja, silakan masuk ya ke dalam quiz. Saya akan start ya Bapak Ibu ya. Oke, 73. Oke, 7. Wow, udah banyak banget nih, 76. Oke, saya start ya Bapak Ibu ya. Kita start.
Bu Siva, mungkin linknya bisa diklik yang di atas ya. Bisa nggak masuk yang link yang di atas itu? Coba dulu yang link di atas ya, Bu Siva ya. Pak, kok saya mulai lagi ke satu sih, Pak? Mulai satu lagi. Ya Jaringannya tadi Kak, udah tadi jaringannya udah Kak. 15. Enggak, Pak, Coba tadi udah 15. Terus pas pencet apa sih, Pak, tadi? Terus tiba-tiba dia ke satu lagi. sebentar saya lihat dulu punya ibu udah masuk belum hasilnya. Hmm, Luanti. Tapi hasilnya udah submit tadi ya. Submit. Sampai 15 belum? Tadi sih udah sampai 15, Pak. Terus yang belakangan tuh dia ada pertanyaan apa ya, Pak? Yang ada titiknya satu, 2, 3 itu, Pak, titiknya. Satu, dua, tiga. Sebentar saya lihat dulu. Di sini sudah ada namanya. Oh ini udah masuk. Tapi ini stop di ini. Stop di nggak sampai selesai. Tapi tadi udah 15 soal, Pak, saya kerjain. Hmm. Ini berarti saya ngulang lagi nih, Pak. Iya, ulang lagi. Ini Bapak Ibu kalau dia suka error, jadi apa namanya? Pastikan jaringannya ini ya, jaringannya bagus. Sama dia kalau di backgroundnya
itu ada aplikasi lain. Bapak Ibu kalau HP, backgroundnya di ini dulu, dihilangkan dulu. Jadi jangan sampai dia pindah ini ya, pindah Oh, maaf, jendela. saya kan juga balik lagi ya Pak. Yang tadi kan kita mencek yang terakhir ada bintang satu, bintang dua, bintang tiga. Kan lihat bintang tiga, tapi kenapa balik ke satu ya? Nomor satu ya? Hmm, coba Bu Andri ya. Ya, Andri tadi Bu Andri. Ini kayaknya ada kurang kurang dua soal ini. ini. Tapi saya sudah selesai Pak. Sampai 15. Coba diulang Bu. Diulang Pak? Baik. Coba Bapak dari awal. izin, yang punya saya udah belum Pak ya? Tadi udah saya submit sih Pak. Sebentar saya cek satu-satu dulu ya. Iya Pak, saya juga ulang lagi tadi. Ini Izin emang Pak, punya Amprita juga Pak, nggak ada lagi. tadi emang Coba sempat ngulang lagi. Tapi saya ya udah kerjain lagi. Tapi sekarang udah 15 ngulang lagi. pilihnya tadi bintang berapa Bu? Titik satu, titik dua. Tapi yang kedua ini pas ngulang lagi nggak ada pilihan, tiba-tiba langsung kembali ke satu aja. Hmm, bisa kayak gitu ya. Bapak izin soalnya 15 kan ya Pak? Ya 15 benar. 15 aja kok. Bapak Ibu coba yang ngulang, boleh diulang deh. Maksudnya yang kembali ke nomor satu. Sementara saya lihat dulu nih yang sudah selesai. Boleh dibacain nggak Pak yang udah selesai siapa aja Pak? Oh, ini loading sih Bu ini. Jadi saya nggak, dia pindah-pindah. Pak, maaf mau tanya, Pak. Ya, Pak, kalau misalnya udah ada notification all done, itu berarti udah selesai ya, Pak? harusnya udah ya. Baik, makasih, Pak. Yang sudah penuh sih ini ya. Penny Putri, Pak, saya Ayu, juga udah all done. Saya all done ya? Dua. Ah, tapi saya akhirnya udah bisa deh. Ariana, Reni Sulistyowati, Riana, ini juga Riana dua kali ya. Riana dua kali kan. Kalau udah kelihatan skornya berarti udah kan ya Pak? Harusnya sih udah. Oh ya udah Pak. Nanti saya cek lagi ya Bapak Ibu yang masih belum penuh ya. Ini masih terus berproses soalnya ini, masih terus bergeser naik turun. Jadi saya nggak tahu posisi namanya ada di mana. Mungkin gini aja ya, sementara ini saya tetap proses. Kita foto dulu ya, yang nanti sudah selesai Ya submit. Pak, saya Lihat. nggak bisa ulang lagi loh Pak. Ya, nanti kita foto dulu, kemudian nanti yang sudah selesai bisa live. Yang nanti ada masalah bisa tinggal dulu ya di Zoom ya. Silakan yang mau foto. Yang penting udah muncul skornya aja kan ya Pak ya? Udah Ya, yang penting sudah muncul skornya. Nanti tolong Bapak Ibu di screenshot ya untuk skornya. Siapa tahu di saya tidak muncul, tapi di Bapak Ibu ada muncul. Tolong disimpan datanya. Udah ketutup, Ya udah lihatnya gimana ya, ketutup Pak? Pak, nggak ada. Sudah ketutup ya. Iya Pak. Ya, semoga aja nanti sudah masuk ke sistem ya Bapak Ibu.
Sudah dipoto ketua kelas? Izin untuk screenshot dulu ya, teman-teman. Sudah, Pak. Oke, sudah. Saya coba list yang sudah boleh live ya, Bapak Ibu ya. Saya coba sebutkan yang sudah di sini sudah penuh ya. Saya sebutkan namanya, boleh live. Markus, Gilang, Miftani, Penny Putri, Ayu Wulandari, Yuni Wulandari, Siti Aisyah, Ariana, Amanda Kuku, Dian Setiawati, Rani Setiawati, Izin Ria. Pak, siapa Pak sebelumnya Pak? Setelah Mbak Dian Pak? Duh, sama mana ya? Dian tadi Pak, izin. Rani Sulistyawati. Rani Sulistyawati, kemudian Riani Sabto Siwi, Pama Andelira, Mundriyah, Eldisa, Ismitra, Piri Hasanatal, Nurul Maulada, Mia Wahyuni, Safitri P3, kemudian aduh udah berubah lagi ya. Atik Kusuma. Ya itu baru itu Bapak Pak, Ibu yang penuh. Andi udah Pak tadi, tapi skornya langsung hilang Pak. Waduh, Andi Triadi lagi mau di benar. screenshot hilang. Lagi. Pak Eka Setiawati udah belum ya Pak? Soalnya tadi udah ada Bentar, skornya Pak, sebentar. izin. Satu-satu ya Bapak Ibu ya. Pak Andi dulu. Pak Andi. Saya cari dulu Pak Andi di mana nih Pak Andi. Pak Andi kayaknya kurang satu Pak. Hah? Ini Kurang tulisannya komplit satu. Pak. Apa masalah? Nah ini ya. Loading ya jaringan. Bapak Ibu supaya tidak terlalu penuh yang sudah selesai yang sudah saya panggil tadi boleh live ya. Izin live ya, Pak. Ya. Izin live Pak, Ya, makasih. terima kasih Bapak Ibu. Pak, izin tanya, Juwita udah ada belum ya, Pak? Juwita Kurniawati. Pak, izin tanya Siti Nurjana Pak. Bentar ya, Juwita Kurniati satu-satu. Bapak Ibu. Juwita juga masih kurang satu ini Bu. Pak, Masih izin belum. tanya Pak, Haryani Pak. Lalu Heriani, bentar. Nih, skornya nih. Bapak izin Pak, Aditya Rahmanesti udah belum Pak? Izin Pak, Livia udah ya. Udah belum Pak, udah ada skornya. WA aja langsung ya. Bapak, izin Pak, Vino Rohma udah belum ya Pak? Sebentar Bapak ya. izin Linda Duyanti udah belum ya Pak? Nah, pusing kan? Pak Andi udah ada skornya sih Pak. Andi berapa? 11560. Bapak Ibu nanti tolong jangan di kolom chat ya, soalnya nanti saya nggak bisa download ini dari kolom chat. Nanti Iya, Pak, saya udah. minta tolong dikumpulkan di satu link, bisakah minta tolong ketua kelas nanti yang screenshotkan, yang ada screenshotnya aja ya, yang ada screenshotnya bisa minta tolong dikumpulkan di satu link, nanti dikirim ke saya foldernya ya, yang sudah ada hasilnya. Yang sudah kirim screenshot, Bapak Ibu sudah bisa keluar ya. Yang sudah ada screenshot hasil, sudah bisa live ya Bapak Ibu. Saya coba handle yang belum ada hasilnya. Izin Pak, Sri Puput Hardianti Pak.
Satu-satu ya, Bu Sri ya, Sri Sri Puput. Puput. Bentar, Bu Sri Puput. Bu Sri Puput udah ini belum, Bu? Sudah submit belum? Nggak ada submit. Sudah keluar skor juga, Pak. Oh, kalau sudah skornya keluar di screenshot aja, nanti dikumpulkan di link ketua kelas ya. Yang sudah keluar Jadi hasilnya. nggak apa-apa 590 ntar kita tinggal ini. Bapak izin Eka Setiawati, Pak. Tadi lupa, Pak, mau screenshot tahu-tahu keluar ini jadi udah nggak bisa lagi, Pak. Ya, ini yang sudah ini aja Di refresh ya. Di refresh keluar deh nilainya. yang sudah Tapi ada nggak di situ dokternya? Unik tapi begini. Pak. Soalnya hari ini bukan orang IGD yang biasa bareng sama aku. ini Pada saya jalan-jalan. Izin Pak, Eka Nur Salawati sudah masuk belum Pak? bentar Sama-sama. Jawati Di, dulu. Oh. Izin Pak, Evi Nurrohma udah belum ya Pak? Coba yang itu nggak keluar apa namanya? Nggak keluar skornya, coba di refresh tadi. Punya saya juga gitu terus muncul. Ya, coba di refresh Bapak Ibu. Eka Setiawati juga belum penuh, Bu Eka. Oh, belum Eka ya, Nur Pak. Salawati Oke, Pak. Pak. Bapak Ibu tolong di refresh ya, di refresh dulu supaya muncul skornya masing-masing. Nggak bisa di Maaf, refresh. apakah Nggak saya keluar sudah Pak. masuk, Pak? Sebentar, Andri Bu. Astuti, Iya, Pak. bentar ya, saya cek Bu Sugi dulu. Bu Sugi. Nggak boleh di Itu sini. tadi udah all done Pak, 15 soal. Bu Yang mana? Sugi, coba di refresh Bu. Yang Andri Astuti, Pak. Bu Sugi. Nggak boleh. Sugi kurang satu, coba refresh lagi Bu. Kurang satu. Olivia Pak. Bapak Kan izin sudah sendiri, komplit Pak. Purwanti, bentar. Bu Rini Purwanti, Rini Purwanti. Masih ada print screen nggak? Rini Purwanti juga kurang Foto satu Bu. aja, Pi. Ya udah. Linda Bapak Bapak izin keluar skornya kiri ya, Pak, ya? sudah belum, Pak. Ini gimana ngeprintnya? Ini. RCC. Ini. Dena mana ya? Aduh, ya, Pak. Punten, Pak. Resen aja Bapak Ibu, resen. Tapi saya cek satu-satu, resen. Ini. Ya. Masukin Dena Sapikri, masukin sini nggak bisa nih. Dena Di sini kan? Iya. Sapikri. Mana ya? Cuman gitu dong. Kan udah kan? Ini. Udah kan? Udah masuk kan? Yang ini. Oke. Ya, masuk.